Salam, halo, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Kita kalau bersaksi jangan bosan. Kadang-kadang ada orang yang sudah mau mati baru bertobat ada. Itu dikasih kesempatan. Jadi benih yang kita sampaikan itu yakinlah nanti akan bisa bertumbuh gitu. Iya, iya. Ya, jadi ada orang yang sudah mendengarkan Injil, berita Injil 100 kali baru bertobat ada. Iya, iya, iya. Lalu baru Roh Kudus yang menumbuhkan. Iya. Berarti kan itu saya selalu Om tekankan juga harus lahir baru. Lahir baru. Nah, kalau belum lahir baru, jadinya nanti dia goyah imannya. Nah, semoga dengan adanya channel Alpeta Ministry bisa menguatkan gitu supaya nggak goyah ya. Karena sekarang ini lebih banyak orang yang cenderung jadi mualaf kan daripada dia kuat secara iman. Jadi begini, saya sudah sampaikan juga 50% dari orang yang mengaku beragama Kristen itu itu secara pukul rata belum lahir baru. Maka dari antara mereka lah, apakah pendeta, apakah penginjil, apakah penatua atau diaken atau aktivis atau anggota orang Kristen biasa, anggota gereja, itu kalau tidak mengalami keselamatan lahir baru, tidak mengalami pengalaman dengan Allah yang hidup ya di dalam Yesus Kristus, mereka itu bisa aja menjadi mualaf gitu. Karena tidak mengalami kan, ada kan yang sampai di YouTube itu ya, tanya misionaris lah, gitu ya, gak ada yang hoax juga itu. Masa ada yang ngaku katanya dia anak kardinal, kardinal mah nggak menikah, mamanya katanya penginjil, ya ampun ini. Lalu sekolahnya dapat dokter di Vatikan, ya ini sudah ngaconya. Tapi ya mereka senang sih dengan hoax. Kita orang Kristen menolak hoax, gitu. Ya, tidak boleh orang Kristen memakai hoax untuk mempengaruhi orang lain. Iya. Gitu. Saya malah cenderung berpikir kesini-sininya, wah saya juga bisa aja seperti itu gitu ya Om. Misalnya saya mempelajari agama Hindu gitu, saya tahu betul persis gitu. Terus ya udah saya bilang saya dari Hindu dulu, saya hafal dengan kitabnya ininya gitu kan. Aduh, ini sekarang kebanyakan gitu. Dan sama dibalas jadinya seperti balas pembalas gitu dari yang ngakunya itu ya yang saya tidak setuju kalau kita melanggar hukum ya. Yaitu undang-undang ITE, itu menista agama orang lain, keyakinan orang itu tidak boleh, itu melanggar undang-undang, itu mencelakakan diri sendiri. Tapi mereka itu karena seperti ada yang karena emosi ya, agama Kristen kenapa terus-terusan diserang. Jadi ada orang Kristen yang seolah-olah mereka nggak ditangkap polisi, saya juga harus berani, katanya ini kan membela diri, membela agama katanya. Ya bolehlah bela agamamu, tapi seperti kalau bisa seperti contohnya Dr. Bambang Nursena, ya menjelaskan gitu, menjelaskan tanpa menyerang pribadi atau nama-nama orang lain. Ya, apalagi kalau yang di lingkungan Kristen sendiri nggak boleh kita saling menghakimi itu. Ya malu masuk pendeta sama pendeta saling menghakimi. Ya enggak, kita boleh menghakimi ajarannya, yang salah itu di mana, yang benarnya mestinya bagaimana, gitu kan? Gitu. Jadi kewajiban kita untuk menyampaikan yang benar dan menyatakan yang salah ya salah. Tapi tanpa kita harus menghakimi orangnya, karena orang itu mungkin besok berubah. Mungkin besok dia bertobat, gitu kan? Dan lagi yang boleh menjadi hakim itu adalah Tuhan Yesus sendiri nanti di pengadilan akhir, gitu ya. Dan begini, ada orang yang nggak setuju, katanya enggak, kita boleh menghakimi katanya, ya. Katanya ada firman Tuhan bahwa kita ini di 1 Korintus apa itu ya, atau 2 Korintus. Katanya kita boleh menghakimi orang dalam juga katanya. Nah itu salah tafsir. Kan Tuhan Yesus kan sudah jelas-jelas, jangan kamu menghakimi, gitu kan? Itu ajaran Tuhan Yesus. Nah kalau di 1 Korintus itu tujuannya itu bukan menghakimi
apa itu disiplin gereja, tahu nggak? Iya. Yang di 1 Korintus itu disiplin gereja, itu disidang. Penatua yang bertanggung jawab, lalu disidang orangnya itu kalau mau disidang. Kalau nggak mau ya udah dianggap orang ini semacam orang yang apa, yang sesat gitu ya, atau bukan, atau dikeluarkan dari keanggotaan. Itu dulu gereja tegas. Kalau gereja sekarang jarang yang tegas gitu. Udah tahu hidupnya nggak bener masih nggak didisiplin gitu, karena takut dia itu dari keluarga besar, apalagi keluarga penatua. Pada mundur semuanya, nanti bikin gereja baru. Jadinya gitu. Jadi itu sekarang dia tidak tegas gitu. Nah, jadi prinsipnya memang kita tidak boleh menghakimi orang lain, meskipun ada orang yang mengambil ayat-ayat boleh kan, kita bahkan harus kita menghakimi. Itu sebenarnya soal disiplin gereja. Tapi kalau sama hamba Tuhan di YouTube saling menghakimi, aduh malu lah, itu mempermalukan nama Tuhan juga. Gitu ya. Nah itu, jadi saya tidak setuju kalau kita melalui YouTube itu terlalu bebas dan melanggar undang-undang ITE yang masih berlaku di Indonesia. Di Amerika memang bebas. Kalau di Amerika tuh bicara agama soal apa aja, mau menjelekkan, mau menista, di Amerika bebas. Tapi ini kan kita tinggal di Indonesia, gitu. Ya jadi jangan, gitu. Jadi ada yang tujuannya sih membela kebenaran Kristen, gitu ya, membela agama Kristen. Tapi caranya itu salah, dengan menista agama lain, menghina keyakinan orang lain, itu nggak boleh. Nah itu yang Pak bilang soal bagaimana itu soal mualaf dan para murtadin gitu ya, bersaksi di YouTube gitu ya, saling membalas. Nah, kita bersaksi boleh, tapi jangan terlalu membesar-besarkan, nggak boleh hoax gitu. Ada yang sampai, katanya sampai itu katanya Pak mayoritas jadi gempar katanya, 1 tahun taat katanya yang murtad terima Tuhan Yesus katanya. Itu udah bikin provokasi, jadi bikin orang jadi panas. Bersaksi aja, gitu, tentang apa yang dia alami ya, gitu. Jadi harus pandai-pandai bersaksi gitu. Meskipun misalnya di gereja, tapi sekarang kan direkam. Kalau direkam di-upload di YouTube gitu. Hati-hatilah gitu. Itu yang belakangan itu tahu nggak Pak? Yang belakangan itu artis dangdut ya, Lucy Riva itu. Saksi panjang itu, tapi dipotong-potong, lalu katanya mau dilaporkan ke polisi, penistaan. Kasihan juga dia, jadi intimidasi lah, diancam lah, kasihan dia. Jadi itulah, jadi hati-hati gitu. Bersaksi ya bersaksilah, tapi jangan sampai itu tadi merendahkan atau menista agama orang lain. Gitu. Ya memang gitu sih, memang betul seperti firman Tuhan yang juga sering Om katakan, orang Kristen tidak boleh membalas karena hukum kasih juga kan menyatakan gitu ya Om. Ya itu jadi apa namanya, bagus juga tuh ada ya. Kenapa sih kita kalau orang Kristen dihina, direndahkan, dinista agamanya atau Yesusnya, tapi tidak membalas katanya. Itu kemudian mereka ajarkan, itu ajaran Yesus memang begitu. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah musuhmu gitu kan, doakan orang yang menganiaya kamu, dan bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang hidup. Jadi dan Tuhan Allah yang hidup itu begitu sabar. Kalau orangnya belum mati tetap aja dikasih kesempatan. Kitanya nggak sabar, tapi Tuhan kasih pelajaran sama saya. Jadi belajar sabar katanya, karena apa? Hanya Tuhan yang berhak menghakimi itu. Jadi saya juga suka pikir, iyalah saya harus sabar sampai dia mati. sampai orangnya mati. Dan itu soal mati itu kan di tangan Tuhan. Iya sih. Ya. Jadi saya juga belajar sabar. Ya udahlah. Padahal di dalam hati tuh
ya merasa jengkel juga ya lihat. Iya sih pasti Om, saya juga kalau nonton pasti panas lah kepala saya. Pengen saya bikin tandingan nih gitu, tapi saya ingat Tuhan Yesus juga dulu nggak gitu ya Om, apalagi sampai disalib, sampai mati lah secara manusia kan, mati lah, tapi aduh, Tuhan Yesus sabarnya luar biasa. Iya. Sabarnya Tuhan Yesus luar biasa, dan itu yang mau diajarkan kepada pengikut-pengikutnya, sabar menghadapi orang jahat. Itu jangan lawan hoak, dilawan dengan hoak lagi, gitu kan. Jangan, kita ini harus menunjukkan kita ini sudah mengalami hidup baru atau belum, kelahiran baru secara rohani atau belum, itu dari Roh Kudus. Dan oke, begini, kalau orang sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus, biarpun dia lemah ya, itu anugerah Allah yang akan memeliharakan dia, sehingga dia tidak akan menjadi mualaf, nggak akan. Gitu. Nah, yang menjadi mualaf itu karena belum mengalami bahwa ini bukan sekedar agama Kristen, ini mengalami pengalaman dengan Tuhan yang hidup dan menghadapi kelahiran baru oleh Roh Kudus gitu. Lalu hatinya cinta sama firman Tuhan, cinta sama Tuhan, tidak mau melanggar hukum-hukum Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, itu biarpun dia masih lemah, tapi itu memang harus berakar, bertumbuh, baru berbuah ya. Nah, berakarnya itu ajaran Alkitab yang jelas. Jadi pertama berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat ya, satu-satunya jalan keselamatan ya Tuhan Yesus lah. Sampai kita mengenal Dia sebagai firman Allah yang menjelma jadi manusia gitu ya. Nah, lalu berakar dalam firman Tuhan, itu Yohanes pasal 15. Seperti pohon anggur itu dengan sarang-sarangnya, kita ini adalah sarang-sarang dari pohon anggur, harus melekat kepada Tuhan Yesus, itu harus melekat. Nah, itu dengan disiplin saat teduh, disiplin membaca firman Tuhan, disiplin berdoa, disiplin bersekutu dengan sesama seiman, disiplin juga kalau Tuhan kasih kesempatan bersaksi, tapi dengan bijaksana, dengan teman lembut. Nah, itu jadi berakar dulu ya, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berakar di dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan pelan-pelan dan secara teliti gitu ya, sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu, dari kalau perlu diulangi lagi dengan lebih teliti gitu ya. Itu jadi berakar dalam Tuhan Yesus Kristus, berakar dalam firman Tuhan yang Alkitab, dan berakar juga di dalam Roh Kudus. Ya, artinya apa berakar dalam Roh Kudus? Pengalaman nyata bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dia bisa menyampaikan kehendak Allah kepada kita, tapi kita yang terbatas. Roh Kudusnya tidak terbatas, tapi kita yang terbatas. Kadang-kadang kita nggak ngerti yang Roh Kudus sampaikan melalui pikiran, atau melalui perasaan, atau melalui keinginan, atau melalui hati nurani, atau kadang-kadang seperti mimpi dan sebagainya. Kita ini terbatas, kadang-kadang kita salah menangkap maksud Tuhan gitu ya. Itu soal berakar ya. Nah, kemudian bertumbuh. Nah, bertumbuh itu tentu saja di dalam iman kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, iman ya. Kemudian bertambah di dalam kasih. Nah, ini harus mengalami penderitaan. Iman juga bertumbuh dalam penderitaan. Kalau kasih itu bertumbuh dalam bentrok-bentrok. Pertama dalam keluarga, ya, dalam keluarga, dalam gereja. Kalau kita bentrok-bentrok itu supaya kita bertumbuh dalam kasih dan kesabaran. Nah, tentu saja kita juga bertumbuh dalam kasih kepada sesama manusia. Di Indonesia ini kan agamanya macam-macam. Kita belajar sabar. Itu jadi dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam pengharapan. Nah, bertumbuh dalam pengharapan itu apa maksudnya? Bukan saja yang ketika optimis besok lebih baik, tapi juga dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini lebih banyak air mata. Dunia ini betul-betul banyak kejahatan dan penderitaan. Dunia ini sementara. Jangan kita terkecoh oleh apa yang kita lihat di dunia ini. Itu asistennya Billy Graham dulu ya. Asistennya Billy Graham itu suka khotbah ke sana kemari memberitakan Injil, tapi dia sepertinya belum mengalami hidup baru. Jadi hanya
kepalanya, doktrinya dia tahu Injil, berita seperti Billy Graham gitu, memberitakan Injil. Satu hari dia dapat berita di Afrika itu banyak orang kelaparan sampai kering sampai jadi apa namanya mati seperti kelaparan. Ya aduh, anak-anak juga banyak yang mati kelaparan. Lalu dia bilang, Tuhan Allah nggak ada. Saya mau tinggalkan katanya agama. Terus jadi ateis dia. Aduh. Iya, ini orang terkenal, asistennya Billy Graham. Tapi dia belum mengalami lahir baru. Saya yakin dia belum mengalami lahir baru. Gitu. Nah, satu lagi itu teolog di Amerika terkenal. Itu Bart Ehrman. Ya, saya sebut nama, nggak apa-apa, dia orang Amerika. Itu Bart Ehrman itu dia teolog menyelidiki keaslian Alkitab. Jadi dia spesialisasinya di dalam textual criticism. Textual criticism itu mencari teks asli dari Alkitab. Padahal Tuhan Allah sudah memelihara keaslian Alkitab itu, intisarinya tidak akan berubah, gitu. Dan terbukti itu naskah-naskah di Laut Mati, terjemahan-terjemahan yang sebelum Masehi dari Alkitab Nabi Yesaya dan yang lain-lain. Bahkan karena hampir seluruh Alkitab ditemukan itu tidak jauh berbeda dengan terjemahan yang ada pada kita sekarang di zaman modern. Itu kan 1947 apa ya, nggak ada bedanya, hanya beda dikit-dikit sama ejaan-ejaan atau apa gitu atau gitu. Nah, itu sudah dibuktikan, apalagi kalau perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian baru itu awal abad kedua, bapak-bapak gereja itu mengutip hampir semua. Nah ini perjanjian baru. Awal abad kedua, bapak-bapak gereja mengutip hampir semua kitab perjanjian baru. Itu berarti kitab perjanjian baru sudah selesai sebelum abad pertama. Sebelum abad pertama selesai gitu. Sebelum berakhirnya abad pertama. Nah, itu artinya secara historis Alkitab itu bisa dipercaya, hanya tidak kronologis. Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru itu secara historis bisa dipercaya 100%, tidak ada yang salah, hanya tidak kronologis. Jadi misalnya banyak orang bertanya, itu Kain menikah sama siapa katanya? Apa ada bangsa manusia selain Adam? Itu dijawabnya di kitab Kejadian pasal 5 ayat 4 bahwa Adam dan Hawa itu punya banyak anak lelaki dan perempuan. Jadi kronologisnya di pasal 5. Padahal Adam itu Kainnya menikah di pasal 4. Susunan ini sejarahnya ya, satu Tawarik, dua kitab Tawarik dengan kitab Raja-Raja kadang-kadang ada selang-seling. Memang secara kronologis tidak sesuai, tetapi secara historis betul-betul bisa dipegang. Gitu. Tetapi si Bart Ehrman ini dia dipengaruhi oleh agama mayoritas di Indonesia, padahal dia orang Amerika. Jadi katanya kalau naskah asli itu harus persis gitu, bunyinya nggak boleh berubah. Padahal kalau kitab Injil itu bukan begitu. Coba Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 ya. Itu Pak Alfa kalau baca Injil Matius 5, Matius 6, pasal 7, kira-kira 1 jam bisa selesai nggak? Bisa kan? Tetapi itu Tuhan Yesus mengkhotbahkannya dari pagi sampai sore. Kalau sekilas ya paling 10 menit selesai lah Om gitu. Tapi kalau di dalam padahal kitab Injil Matius ya, kitab Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu intisari. Intisari dari khotbah Tuhan Yesus yang dari pagi sampai sore. Bisa nangkep nggak Pak Alfa? Iya bisa. Jadi kalau kita nangkep intisarinya, itu penting kita nangkep intisarinya, bukan titik koma gitu ya, gimana enggak. Itu beda dengan konsep agama seberang yang harus ada titik koma. Lalu apanya bagusan yang mana? Jadi kalau harus firman Tuhan itu titik komanya nggak berubah, justru dari situ baru ketahuan kesalahan sejarahnya di mana, kesalahan ucapannya di mana, lalu yang tidak logisnya di mana, gitu. Nah, tetapi kalau Injil itu yang penting itu intisarinya, Alkitab itu intisarinya. Maka ini orang Amerika di Facebook ya, tanya itu pertanyaannya,
katanya ada yang tidak masuk akal katanya ya, itu ayat bah pada zaman Nuh gitu ya, terus mujizat Tuhan Yesus dan sebagainya. Terus tentang kebangkitan Yesus katanya itu kan, bagaimana orang sudah mati darahnya habis di kayu salib bisa bangkit kembali dan hidup gitu kan. Lalu saya menjawab dengan jelas gini, Tuhan Allah yang kita percaya itu Tuhan Allah yang hidup, yang menyatakan diri kepada manusia, terutama kepada bangsa Israel di Penyenama itu, dan membawa mereka dari perbudakan Mesir lewat Laut Teberau, lalu menyampaikan 10 hukum itu dengan suara yang jelas. 2 juta orang Israel mendengar 10 hukum itu. Nah, jadi ini Tuhan Allah yang hidup, bukan katanya Tuhan berfirman atau Allah berfirman, bukan katanya, itu ada saksi-saksinya. Nah, waktu Tuhan Yesus berbuat mujizat itu tidak di tempat-tempat sembunyi. Itu Tuhan itu dilihat oleh murid-muridnya, gitu kan, saksi-saksinya. Sampai itu Dokter Lukas ya, yang menulis Injil Lukas itu, Dokter Lukas itu sebelum menulis Injil Lukas dia interview dulu orang yang masih hidup, Ibu Maria, anak-anaknya Maria dan Yusuf, rasul-rasul, terus orang-orang yang mengalami mujizat yang masih hidup, ditanya sampai ke saksi-saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus, ditanya. Jadi Dokter Lukas itu bukan orang yang bodoh, dia dokter yang terpelajar, tidak gampang percaya. Memang waktu percayanya lewat Rasul Paulus, dia mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi waktu dia menulis Injil, dia tahu yang membaca itu kan tidak semuanya orang bodoh. Jadi dia lewat interview. Nah, jadi saksi-saksinya lebih dari cukup dengan bukti-bukti yang meyakinkan, apalagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan saja nubuatan dari Penyenama, tapi juga saksi-saksi, tapi juga berdirinya gereja, berubahnya rasul-rasul gitu, yang dari ketakutan itu sampai jadi saksi yang luar biasa. Nah, jadi itu yang saya ceritakan, Allah yang hidup, yang Allah Alkitab itu Allah yang hidup dulu pada bangsa Israel. Nah, sekarang di Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, itu bahasa internasional gitu ya, itu rencana Tuhan. Lalu apa? Jadi itu bisa dipercaya, gitu kan? Dan bisa, nah ini kembali kepada si teologi ini namanya Bart Ehrman ini ya. Jadi dia itu bingung, katanya kok ini ada varian-varian, katanya kok itu ada kata-kata misalnya di doa Bapa Kami ada yang di kurung ya, gitu. Kenapa? Ada sebagai naskah nggak ada, di Injil Lukas juga nggak ada. Tapi kenapa di Matius ada? Katanya itu karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Setelah ini dulu tuh gereja itu, kalau pemimpinnya kita doa Bapa Kami, pemimpinnya doa Bapa Kami sampai kepada lepaskan kami daripada yang jahat, jemaatnya lalu nutup sama-sama rame-rame karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Ya, nah kalau Lukas menulis yang lebih singkat, hanya sampai situ, lepas kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena tujuannya doa Bapa itu poin-poinnya. Bukan akan titik koma. Gitu. Dan itu beda di Matius, berilah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya. Ya, tapi kalau di Injil Lukas, berilah kami rezeki kami ya yang secukupnya, tapi tidak bilang setiap hari, tidak bilang hari ini. Kalau Matius hari ini, itu bangsa Israel dulu ambil mana itu roti dari sorga itu sehari demi hari. Tapi kalau orang kafir, ini kan Lukas menulis Injil kan untuk orang kafir, itu kan ada yang kerja dapat harian, ada yang dapat mingguan, ada yang dapat bulanan. Ya kita berdoanya bukan untuk hari ini aja. Mungkin kita berdoa bisa Tuhan berilah kami rezeki bulan ini. Yang gajinya bulanan. Tapi hidup kita itu setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Ya. Oke. Nah ini jadi Bart Ehrman ini kepengaruh dari keyakinan agama yang satunya ini orang seberang itu ya, yang harus titik koma harus sama.
Jadi, nah kembali kepada textual criticism itu, ilmu teks kritik itu menyebabkan kita sekarang punya hampir 100% Alkitab yang kita punya itu persis seperti yang naskah asli mula-mula. Oh. Jadi itu ada gunanya. Iya. Jadi dari varian-varian itu kita mencari yang aslinya. Tapi tetap aja ada yang dikurung gitu ya. Injil Markus, itu kan ada yang hanya sampai ayat berapa? 8 atau 9 ya? Ayat 8 ya. Ada yang sampai ayat 20 gitu ya. Nah itu bagaimana yang benar? Nah itu kan gulungan Injil. Itu yang terakhir itu bisa dimakan rayap. Tetapi yang nyalin kan banyak. Yang nyalin itu ada yang utuh sampai ayat 20. Jadi makanya ada yang hanya sampai ayat 8 itu dimakan rayap. Kenapa mesti dibingungkan? Gitu ya. Jadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus itu secara providensialnya menjaga keaslian berita, keaslian firman Allah itu secara konsepnya gitu. Jadi the core meaning of the Bible and the core meaning of the gospel ya. Jadi intisari berita Alkitab itu Tuhan Allah pelihara, jangan sampai ada yang menyeleweng. Dan intisari dari berita Injil itu Tuhan Allah pelihara supaya jangan sampai orang salah paham. Jadi pembaca Alkitab itu Tuhan pakainya pukul rata Pak. Jadi kalau orang Israel dulu ya itu mereka kan baru dibebaskan dari perbudakan. Jadi kan IQ-nya juga tidak terlalu tinggi, tapi Tuhan itu menulis supaya mereka ngerti. Nah itu pukul rata. Nah, kalau penyanyi baru ditulis untuk internasional, tapi kan orang internasional segala bangsa itu kan ada yang pintar, ada yang bodoh. Nah tapi itu ditulis untuk rata-rata pembaca Alkitab, gitu, ngerti nggak? Jadi kalau untuk rata-rata baca bisa ngerti, tapi kalau orang yang merasa dirinya terlalu pandai nggak ngerti, atau orang yang IQ-nya di bawah nggak ngerti, tanya sama pendeta, gitu kan? Paham ngerti ya? Ya ngerti. Paham ya? Jadi kalau orang yang merasa dirinya IQ-nya tinggi nggak paham Alkitab, nggak paham Injil, harus belajar rendah hati. Nah kalau orang memang IQ-nya rendah ya harus nanya, tidak banyak nanya. Lebih baik banyak nggak tahu supaya banyak nanya, jadi banyak tahu nanti Om. Kalau banyak nanya kan belajar Om, supaya jadi tahu. Pak Alfa tahu nggak? Saya ini belajar Alkitabnya pelan-pelan dari buku-buku orang yang lebih dulu mencintai Tuhan ya. Belajar kesulitan-kesulitan dalam Alkitab, ajaran Yesus yang sulit dicerna. Saya belajar pelan-pelan. Tapi kalau intisari dari awal saya sudah ngerti. Kalau intisari mah penyanyi lama, penyanyi baru. Kalau intisari saya ngerti. Tapi yang sulit-sulit, nah itu pelan-pelan. Baik Om, untuk pesan-pesannya Om orang Kristen yang lagi nonton supaya makin kuat, yang seperti tadi Om udah jelaskan tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan Om sampaikan supaya mereka kuat dan tidak goyah iman. Baiklah, ya. Jadi pertama, orang Kristen itu bukan sekedar beragama Kristen, harus mengalami pengalaman dengan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru secara rohani, berakar di dalam Kristus, dalam Alkitab, di dalam Roh Kudus, bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Lalu satunya lagi berbuah-buah, tadi belum singgung ya. Nah itu berbuah-buah itu dari buah Roh Kudus ya. Ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada kesabaran, ada mengendalikan diri dan sebagainya gitu ya. Lalu satu lagi, saya mengingatkan yang dulu-dulu saya udah uraikan dari 12 pendeta itu ya, bisa satunya menjadi seperti Yudas yang serakah, yang berkhianat, yang bisa aja jadi
pindah keyakinan gitu ya. Itu karena belum mengalami hidup baru. Nah, dari antara umat Kristen juga hati-hati, sekarang ini hanya 50% yang mengalami lahir baru. Makanya jangan bosan memberitakan Injil, Pak Alfa ya, jangan bosan. Kita suruh orang itu betul-betul bertobat, terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Kalau orang tidak mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus, tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak diangkat dalam rapture. Tidak diangkat. Tidak, dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Alpetra ini dimanapun Anda berada, sangat jelas sekali ya pembahasan tentang yang menguatkan iman kita ini dari Bapak Pendeta Yan Antoni. Dan kalau Tuhan kehendaki nanti di minggu depan kita akan bicara tentang bertumbuh dewasa menjadi seperti Yesus. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Makasih Om. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.